Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini video pembuka ya. Di video selanjutnya Ibu akan menerangkan contoh soal. Oke, ini pada pagi ini kita akan melanjutkan bab 1 yang kemarin ya. Bab 1 yang kemarin. Oke, dalam subbab ketaksamaan. Oke. Kemudian bab selanjutnya itu, subbab selanjutnya yang akan kamu pelajari adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ketaksamaan. Oke, untuk ini ada tiga sifat-sifat ketaksamaan yang akan kamu pelajari. Yang pertama adalah kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua pihak suatu ketaksamaan. Jadi ada pihak kiri dan pihak kanan. Kalau kamu menambahkan pihak kiri, berarti pihak kanan juga harus kamu tambahkan. Dan berlaku sebaliknya, jika kamu kurang berarti pihak kiri, berarti pihak kanan juga akan kamu kurang. Di kalkulus tidak mengenal pindah tempat atau kali silang atau pindah ruas. Oke, itu dia tidak mengenal, dia hanya mengenal tiga sifat ini. Sifat yang kedua adalah kita dapat mengalihkan kedua pihak dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian kita harus membalikan arah tanda ketaksamaan. Oke. Ketiga, yang kedua ini adalah bilangannya negatif ya, tapi jangan lupa tanda ketaksamaan harus kita hilangkan. Oke, yang ketiga adalah kita dapat mengalihkan kedua pihak suatu ketaksamaan dengan suatu bilangan positif. Jadi di sini adalah kamu mengalihkan dengan ketaksamaan itu dengan bilangan positif, tapi tanda tidak berubah. Oke, lalu kita masuk lagi ke ini contoh yang akan nanti Ibu terangkan di video selanjutnya. Oke, terus jenis-jenis ketaksamaan ada 3, yang ini adalah ketaksamaan linier. Ada 4 contoh yang akan Ibu jelaskan, cuma 2 contoh dan 2 contoh lagi kamu yang akan mengerjakannya. Oke, ini ketaksamaan simultan, dan yang ketiga adalah ketaksamaan kuadrat. Oke, tolong dipahami dan kalau seandainya tidak paham diulang kembali video yang akan Ibu paparkan di video selanjutnya ya, di menit selanjutnya. Oke, tolong disimak dan dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pertemuan ketiga pada pagi hari ini. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Oke. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ketaksamaan. Oke. Dalam arti kata di sini adalah sifat-sifat dari ketaksamaan itu sendiri. Di sini ada 3 sifat ketaksamaan. Oke, yang pertama itu adalah kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua pihak suatu ketaksamaan. Jadi maksudnya di sini, ini ada contoh, ada ketaksamaan ya. Oke, kamu mungkin bisa mengingat kembali apa perbedaan persamaan dan ketaksamaan. Oke, ada yang tahu perbedaan persamaan dan ketaksamaan? Oke, kalau udah ada yang tahu, Ibu bagi yang lupa ya, akan Ibu kasih sedikit. Yang ketaksamaan itu adalah suatu fungsi yang memiliki tanda kecil sama, besar atau besar sama. Itu disebut dengan ketaksamaan. Sedangkan persamaan adalah suatu fungsi yang memiliki tanda sama dengan. Oke, itu beda antara persamaan dan ketaksamaan. Oke, di bab ini kita belajar tentang ketaksamaan. Untuk sifat yang pertama ketaksamaan, kita boleh menambahkan kedua pihak, maksudnya di sini pihak kiri dan pihak kanan dengan bilangan. Oke, di sini contoh ketaksamaannya adalah 4x kurang 7 kecil 3x tambah 5. Oke, kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Oke, ini
4x kurang 7. Oke, yang mau dihilangkan di sini, Ibu mau menghilangkan 7. Berarti Ibu tambah 7 kecil 3x tambah 5. Oke. Terus tambah, karena ini ditambah 7 di sini, berarti di sini Ibu tambah 7 juga. Oke. Ini menjadi 4x kecil 3x tambah 12. Oke. Waktu sekolah menengah atas dulu, mungkin kamu menggunakan cara yang sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali. Kamu mindah ruaskan ya, yang variabel dikelompokkan ke variabel, yang bilangan dikelompokkan ke bilangan. Tapi di kalkulus tidak mengenal sifat yang demikian. Kalkulus hanya mengenal 3 sifat yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Ini yang pertama, apabila kalau kita tambah di kiri, berarti di ruas kanan kita tambah juga. Oke. Ini Ibu menghilangkan minus 7, berarti Ibu tambah 7 dan di sini Ibu tambah 7 juga. Oke. Terus ini habis ya. Bersisa 4x kecil 3x tambah 12. Oke. Ini kalau pakai cara sekolah menengah atas, kamu bisa saja memindahkan ini ke kiri ya. Di kalkulus tidak mengenal hal seperti itu. Berarti kalau mau menghilangkan ini, berarti gimana caranya? 4x dikurang 3x kecil 3x dikurang 3x ditambah 12. Oke, ini menjadi x kecil nih habis menjadi 12. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita kembali lagi ke pelajaran notasi di interval. X di mana X kecil 12, X anggota bilangan real. Oke. Setelah kita bikin HP, lalu kita akan bikin garis bilangannya. Oke. 0 sampai 12, di mana X itu kecil dari 12. Oke, X kecil dari berapa? Ini semua disebut daerah X ya, yang kecil atau sama 12. Ini kurungnya, kurung siku. Sifat kedua, sifatnya adalah kita dapat mengalihkan kedua pihak dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian kita harus membalikkan arah tanda ketaksamaan. Oke, ini ada contoh Ibu berikan. Oke, di contoh ini tandanya adalah kecil atau sama. Ini katanya kita dapat mengalihkan dengan bilangan negatif, kemudian tanda ketaksamaan berubah. Oke, coba ini. Kita jawab ya. Ibu mau menyelesaikan ini dengan mengalihkan semuanya dengan bilangan minus 6. Minus 6. Maksudnya, tujuannya di sini adalah agar 6 ini, penyebut ini 6 dan 3 ini hilang. Berarti Ibu mengalihkannya dengan minus 6. Coba. Ini dikali berarti menjadi minus 6 2x kurang 5 per 6 ditambah minus 6 3x ditambah 7 per 3 kecil sama, salah ya, dikali bilangan negatif, tanda dirubah, berarti tanda harus kita ganti dengan besar sama. Tolong diingat, tanda diganti dengan besar sama atau berkebalikan dari tanda awal, karena kita mengali dengan bilangan negatif. Ini menjadi minus 24. Kita lanjutkan lagi. Ini bisa hilang ya. Yang ini menjadi 2. Min 2x kurang 5. Benar apa salah nih?
positif lah ya. Nih, minus kali 2x berarti minus 2x. Min kali min menjadi positif 5. Oke, ditambah. Oke, ini menjadi min 2. 3x tambah 7 besar sama min 24. Oke. Min 2x tambah 5. Oke, ini menjadi apa nih? Minus 6x kurang 14 besar sama min 24. Oke, coba lagi ya. Diuji lagi. Ada yang salah apa tidak? Oke. Terus ini menjadi min 6, oke. Bisa ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini Ibu kelompokkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Oke. Min 2x kurang 6x ditambah 5 kurang 14 besar sama min 24. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Ini menjadi min 8x. Oke. Menjadi min berapa? 9 ya. Besar sama min 24. Oke. Ini nggak bisa kita pindah ruaskan ya. Kita gunakan kembali kita ke sifat pertama. Oke, kita hilangkan min 9. Min 8x kurang 9 ditambah 9 besar sama min 24 ditambah 9. Jadi min 8x besar sama min berapa ini? 15 ya. Oke. Yuk sambung di sini. Tuh. Min 15, oke. Min 8x besar sama min 15. Oke, ini negatif nih. Gimana cara menghilangkan negatif? Oke, tadi itu min 8x besar sama minus 5. Oke, ini untuk menjadikan dia penyelesaian, maka konstanta ini harus kita hilangkan. Jadi semua fungsi ini kita bagi dengan bilangan minus 8 supaya menghasilkan variabel yang positif. Jadi min 8 dibagi min 8 adalah x. Oke, setiap sifat yang kedua, kita ingat lagi sifat kedua. Setiap bilangan yang kita kali negatif, tanda berkebalikan. Jadi besar sama, kecil sama. Oke, ini min 15 dibagi min 8 menjadi 15/8. Oke, untuk garis bilangannya ini adalah x kecil sama 15/8 berarti kecil ya. 15/8 itu sama dengan 1/7/8. Oke, kecil berarti arsirannya ke kiri dengan kurung siku. Jadi himpunan penyelesaian adalah x di mana x kecil 15/8 x anggota bilangan real. Oke, untuk sifat yang ketiga adalah kita dapat mengalihkan kedua pihak suatu ketaksamaan dengan suatu bilangan positif. Untuk sifat ketiga. Oke, untuk sifat ketiga ini 3 soalnya Ibu samakan supaya kamu bisa membedakan sifatnya. Oke, ini semua dikali dengan 6, bilangan positif 6 ya. Oke, kira-kira gimana hasilnya? Untuk sifat ketiga ini akan Ibu jadikan latihan pada hari ini. Ini latihan untuk soal yang pertama. Setelah tadi kita mempelajari sifat-sifat ketaksamaan, selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam ketaksamaan. Untuk ketaksamaan ini terbagi atas 3 jenis, yaitu ketaksamaan linier, ketaksamaan simultan, dan ketaksamaan
kuadrat. Pertama, yang A, ketaksamaan linier. Dimaksud di sini linier adalah ketaksamaan yang fungsinya itu berpangkat 1. Jadi bentuknya di garis koordinat itu nanti seperti garis lurus atau garis linier. Itu disebut dengan ketaksamaan linier. Oke, kita selesaikan. Di sini Ibu memberikan ada 4 contoh, jadi akan Ibu mewakili aja beberapa contoh yang akan Ibu terangkan. Yang pertama itu adalah yang Ibu terangkan adalah contoh soal yang kedua. 5 dikurang 3x kecil sama min 4. Oke, ini menjadi yang mau dihilangkan di sini adalah konstanta 5, berarti 5 dikurang 5 kurang 3x kecil sama min 4. Oke, ini minus 5 ya, berarti di sini min 5. Oke, ini menjadi min 3x kecil sama min 9. Oke, ini negatif ya. Berarti semuanya kita bagi dengan minus 3. Ini menjadi berapa? X besar sama 3. Oke, HP-nya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, besar ya, berarti di sini ya. Ini X 4, oke 5, ini X. Jadi ini garis bilangan HP-nya X di mana X besar sama 3. X anggota bilangan real. Oke, ini contoh soal yang kedua untuk sifat pertama. Oke, kita masuk ke contoh soal keempat. Untuk soal keempat, kita kalkulus di sini tidak mengenal mengali silang. Oke, di sini kalkulus hanya mengenal membagi atau mengali dengan bilangan. Oke, coba kita kalikan semua ini menjadi, kita kalikan ya, X dikurang 2. Oke, ini menjadi berapa? 2X, maaf, ini adalah X kurang 2. Ini 2X kurang 5 per X kurang 2. Oke, kecil sama. Ini positif ya. Berarti ini menjadi X kurang 2 dengan tanda yang sama. Oke, dah ini sama ya. Berarti ini bisa dihilangkan. Sisanya adalah 2X kurang 5 kecil sama X kurang 2. Oke, apa yang mau kita hilangkan lagi? Oke, yang mau kita hilangkan adalah ini ya, supaya variabel di sini bisa bersisa 1. Berarti di sini adalah 2X kurang X kurang 5 kecil sama X. Ini kurang 5, berarti di sini kurang 5 juga. Maaf, dikurang X juga. Dikurang 2. Oke, ini menjadi X kurang 5 kecil sama minus 2. Selanjutnya, konstanta apa yang mau kita hilangkan lagi? Minus 5 ya. Oke, menjadi X kurang 5 ditambah 5 kecil sama min 2 ditambah 5. X kecil sama 3. Oke, kita bikin garis bilangan dulu. Ini 0, ini min 1, ini 1, ini 2, ini 3. Dia kecil, berarti ke sini dong ya. Ini ada X. Jadi HP-nya apa? X di mana? X kecil sama 3. X anggota bilangan real. Oke, gimana? Bisa dimengerti? Coba dipandang dulu. Untuk ketaksamaan simultan, contoh pertama di sini dia berbeda dengan contoh yang kedua, karena di contoh kedua itu ada X lagi di ruas pertamanya, tapi sedangkan yang ini X cuma ada di ruas kedua.
Oke, caranya ini lebih mudah ya. Langsung bisa kita selesaikan. Oke, 5 ini min 1. Jadi konstanta yang ada di sini harus dihilangkan dulu. Kalau ini ditambah 1, otomatis ini juga ditambah 1 di kiri dan di kanan ya. Oke, coba. Ini 5 tambah 1, 6, kecil sama 2x. Hilang ya. Kecil 9 tambah 1, 10. Oke. Karena variabel ini harus menjadi x saja, berarti kita bagi dengan 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan ini 3. Kecil sama 2 bagi 2 x saja, kecil 10 bagi 2, 5. Jadi menjadi HP-nya adalah ini ya. Oke, garis bilangan belum kita bikin ya. Oke, garis bilangnya adalah 3, 4, 5. Oke, ini tadi oke, seperti ini. Dan ini yang menjadi X. Oke, ini dia. X ya. Bisa dimengerti ya. Oke. Kan di sini adalah contoh yang kedua. X kurang 3 kecil sama 2X tambah 1 kecil 13. Oke. Ini ada 3 suku di sini. Untuk simultan kita akan membagi dia menjadi 2 dulu. Oke, X kurang 3 kecil sama 2X tambah 1 diiris ya. Diiris, kita pisah. Oke, 2X tambah 1 kecil 13. Oke, selanjutnya sudah bentuk seperti biasa ya. Sudah ada ruas kiri, ruas kanan, ruas kiri, ruas kanan dengan 2 bentuk ketak samaan. Oke, kita selesaikan yang sebelah kiri. Ini yang mau kita hilangkan yang mana? XK atau 2XK? Oke, yang kita hilangkan yang di sini ya. Oke, ini menjadi X kurang 2X kurang 3 kecil sama 2X kurang 2X, karena ini 2X ya, berarti 2X tambah 1. Oke, ini menjadi berapa? Minus X kurang 3 kecil sama 1. Selanjutnya apa yang mau kita hilangkan lagi? Konstanta minus 3 ya. Berarti min X min 3 ditambah 3 kecil sama 1 ditambah 3. Ini menjadi min X kecil sama 4. Oke, supaya dia positif berarti kita kali, boleh ya, kita kali aja. Kita kali min 1, ini menjadi X besar sama minus 4. Oke, untuk ruas kanannya, oke, yang sebelah kanan 2X ditambah 1 dikurang 1 kecil 13 dikurang 1. Ini min 1, ruas kiri, ruas kanan kurang 1 juga. Ini selanjutnya 2X kecil 12. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, kita bagi sifatnya, gak ada pindah ke ruas kanan, tapi harus ada sifat yang 3 sifat yang dipakai, yaitu membagi atau mengali dengan bilangan positif atau bilangan negatif. Selanjutnya menambah di kiri dan di kanan. Oke, ini kita pakai sifat yang membagi ya, membagi bilangan, berarti dibagi 2. Oke, ini bersisa X, 2X dibagi 2 berarti X kecil 12 dibagi 2 berarti 6 ya. Berarti X kecil 6. Nah, oke, ada 2 di sini. Oke, coba kita bikin garis bilangannya. Ini adalah minus 4 ya. 0. Oke, 6 ya. Oke, ini 6 ya. Masya Allah.
min 1, min 2, min 3, min 4. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terpotong video kita tadi ya. Ibu udah jawab sendiri, ternyata memorinya gak cukup. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai di sini ya, sampai di sini. Terus ibu bikin garis bilangan untuk fungsi yang kedua. Oke, untuk yang garis bilangan fungsi pertama itu adalah x-nya besar dari minus 4, berarti arsirannya itu ke kanan. Oke, sampai di sini. Untuk yang ini x-nya kecil dari 6, berarti arsirannya ke kiri. Oke, yang dimaksud dengan irisan adalah dia mengiris yang ini ke bawah kayak pisau, yang ini mengiris ini ya tadi daerahnya, berarti dia mengiris ke atas tuh. Jadi yang irisan yang kedua daerah dua baris ini memiliki himpunan HP yang sama, itu namanya irisan. Jadi yang sama itu adalah nih diiris ke sini, berarti min 4 sampai 6 itu adalah HP yang mereka miliki berdua sama. Jadi HP-nya adalah X di mana min 4 kecil atau sama, X kecil 6, X anggota bilangan real. Kita masuk ke ketaksamaan yang ketiga, yaitu ketaksamaan kuadrat. Contoh pertama di sini, x kuadrat kurang 2x kurang 3 besar 0. Yang namanya kuadrat berarti pangkatnya di sini adalah pangkat 2. Oke. Seperti yang kamu pernah belajar waktu sekolah menengah atas dulu. Berarti kalau kuadrat berarti kita cari dengan mencari persamaan, difaktorkan ya. Ini namanya difaktorkan. Oke, untuk mencari untuk mencari pemfaktoran itu kita cari ini x kuadrat, berarti ini x dan x 3. Oke, 3 ini berapa hasilnya? Dapat nilai 3. Berarti kalau untuk 3, kalau enggak 1 dikali 3, 3 dikali 1 ya. Oke, itu kemungkinan yang 3. Oke, sini Ibu mengambil 1 dikali 3. Oke, perhatikan lagi konstanta yang ada di tengah. Untuk konstanta di tengah nilainya adalah minus 2. Berarti yang bagian belakang ini negatifnya terbesar. Jadi seperti ini. Bukan negatif, bukan di 1, tetapi bilangan yang besar. Jadi min 3 dan ini yang positif. Coba kamu coba ya. Kamu uji di sini. Coba Ibu uji ya di sini ya. Oke, x kali x kuadrat. X kali minus 3 adalah minus 3. 1 kali x adalah positif. Maaf, ini min 3x ya. Ada ketinggalan. Oke. Min 3x. 1 kali x positif x. Positif 1 kali min 3 berarti minus 3. Ini menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 3. Oke. Sama dengan soal ya. Berarti pemfaktoran kita betul. Oke, selanjutnya diselesaikan satu-satu. X tambah 1 besar X tambah 1 besar 0. Persamaan pertama. Untuk persamaan kuadrat, tanda penghubungnya adalah U atau gabungan. Ini adalah gabungan. Oke. Sedangkan yang simultan tadi, N itu adalah irisan. Oke. Ini adalah gabungan U. Oke, kita selesaikan ya, kita selesaikan. Ini yang mau Ibu hilangkan konstanta 1, berarti min 1 besar 0 kurang 1. Oke. X besar min 1. Selesai ini, selanjutnya ini lagi ya. X kurang 3 besar 0. Ibu mau hilangkan konstanta minus 3, berarti Ibu tambah 3. Di sini Ibu tambah 3. Hilang dia. Oke. X tambah 3. Gimana? Bisa dipahami semua ya? Oke. Selanjutnya ada 2 HP di sini. X besar min 1 dan X besar 3. Untuk ketaksamaan kuadrat, kita menyelesaikannya dengan uji. Jadi semuanya itu kita letakkan di garis bilangan. Ini min 1. Oke, ini 3. Oke. Karena soalnya adalah positif,
Berarti untuk pengujiannya dimulai dengan positif, negatif, positif. Oke. Titik uji yang dipakai biasanya adalah 0. 0 itu terletak di daerah negatif. Oke, untuk titik uji, ini dia. Kita uji X sama dengan 0. Disubstitusikan ke soal, X sama dengan 0 itu. X kuadrat kurang 2X kurang 3 besar 0. Oke, substitusikan 0. Jadi 0 kuadrat sama dengan 0. 2 dikali 0 sama 0. Dikurang 3 besar 0. Oke, ini habis. Bisa min 3 besar 0. Min 3 apakah besar dengan 0? Oke, tidak ya. Min 3 itu adalah kecil 0. Berarti pernyataan ini tidak benar. Itu berarti daerah negatif ini bukan merupakan himpunan penyelesaian dari ketaksamaan kuadrat di atas. Yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah kebalikan dari daerah ini. Daerah ini berarti daerah positif ini dan daerah positif yang ini. Oke, berarti HP-nya X di mana? X kecil min 1 nih, X kecil min 1 digabung X besar nih, 3 nih, ini daerahnya tadi kan yang menjadi hasil. Berarti X besar 3, X anggota bilangan real. Gimana bisa dipahami? Untuk ketaksamaan kuadrat kita pakai titik uji. Untuk contoh soal kedua, X kuadrat kurang 6X tambah 9 kecil 0. Oke, pemfaktorannya adalah X kuadrat berarti X dan X. Ini ada 9 ya. 9 berarti kalau dikalikan berarti kalau enggak 3 kali 3 berarti 9 kali 1 ya. Oke, ini 6. Perhatikan ini 6. Berarti kalau 6 itu kemungkinannya hanya 1, 3 dan 3. Karena bilangan yang tengah ini merupakan penjumlahan dari ini dan ini. Jadi 3 berarti dijumlahkan dia berarti menjadi minus 6 ya. Oke. Jadi ini dia hasilnya X kurang 3, X kurang 3 kecil sama 0. Karena sama berarti ibu hanya atau kita hanya memakai satu saja. Ini X kurang 3 kecil sama 0. X kurang 3 tambah 3, ya sama 0 tambah 3. Oke, menjadi X kecil 3. Kita letakkan di garis bilangan, ini 3, ini 0 ya. Kecil 3, sebelah kiri ya. Berarti HP X di mana X kecil atau sama 3. X anggota bilangan real. Kita tidak menguji lagi karena di sini adalah hanya terdapat 1 X. Bukan seperti tadi. Jadi untuk nomor 2 kita caranya seperti ini. Oke, sampai di sini kelas kita hari ini. Semoga mahasiswa ibu bisa memahami semua. Hari ini kita akan ada latihan lagi supaya lebih mantap. Untuk latihan kamu kumpulkan seperti minggu kemarin di e-study ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.